Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo semua. Nama saya eh, Muhammad Rifki Syarifuddin, bisa dipanggil Rifki. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang perangkat keras atau yang disebut hardware. Langsung aja. Jadi dari pengertian, perangkat keras itu merupakan atau hardware itu adalah komponen-komponen fisik yang bersifat yang dapat dilihat, diraba, dan berbentuk nyata. Jadi itu kayak bisa dilihat gitu. Bisa dilihat, bisa dipegang oleh kita, bisa dikotak-atik gitu. Contohnya tuh ini PC sama komputer. Terus fungsi dari perangkat-perangkat ini hardware itu banyak banyak fungsinya itu. Di antaranya ada sebagai input, ada yang sebagai output, ada yang memproses alat, terus ada juga yang sebagai alat tambahan atau nama lainnya tuh periferal atau yang disebut atau aksesoris nih, nama yang tambah atau aksesoris gitu. Terus baik-baik lagi lah. Terus perangkat-perangkat ini dirakit, sebagian besar dimasukkan ke dalam sebuah casing komputer dan sebagian lain berada di luar casing. Jadi ada yang di dalam komputer, ada yang dari luar komputer. Ini adalah 4 kategori dari perangkat keras. Ada jenis-jenisnya nih, atau hardware. Yang pertama ada input device. Input device itu artinya perangkat yang sifatnya memasukkan ya. Sifatnya memasukkan itu. Jadi ya perangkat tersebut misalnya dimasukin ke PC atau ke laptop, contohnya kayak eh, kayak apa ya? Kayak mouse gitu. Kan itu ada kabelnya kan. Terus kabelnya harus dimasukin ke laptop, misalnya laptop gitu. Ya, itu intinya tuh memasukkan gitu. Ya, sebenarnya mouse gitu. Terus ada di sini ada proses device. Artinya perangkat yang memproses gitu. Namanya juga proses device ya, memproses kayak kayak VGA gitu. Pokoknya yang berjalan ketika laptop atau PC itu nyala kayak gitu. Terus ada output device. Ini antonimnya dari input device. Ini output berarti alat-alat yang sifatnya mengeluarkan, ini yang memasukkan gitu. Ya ini antonimnya. Terus ada di sini ada storage device. Storage itu artinya menyimpan. Jadi alat-alat yang sifatnya menyimpan gitu atau perangkat-perangkat. Terus yang terakhir ada peripheral atau nama lainnya tuh di sini nih. Artinya tuh perangkat tambahan. Jadi langsung aja, ini input device nih atau perangkat yang siap memasukkan tuh. Ada di sini ada 6 contoh. Tapi 6 contoh ini belum tentu semuanya belum tentu hanya input device bukan hanya 6 contoh ini, sebenarnya banyak gitu. Ini salah satunya ada mouse, nih keyboard, ada DVD player, ada scanner kayak fotokopi gitu, ada touchpad, ada floppy disk. Kita mulai dari mouse ya. Jadi mouse tuh ya kan udah tahu sendiri kan, mouse biasa dipakai itu. Ini mouse nih. Kan kenapa ini termasuk input? Karena ini kan kabelnya tuh kan harus dimasukkan ke device-nya. Berarti kalau memasukkan itu namanya input. Kenapa itu dibilang input? Kenapa ini input? Karena ini harus dimasukkan ke device-nya, contoh kayak PC atau laptop gitu. Terus yang kedua kita punya keyboard. Keyboard nih. Ya, keyboard kan ada kabelnya nih.
Kalau misalnya di PC kan harus dicolokin kan ya. Tapi kalau di laptop ya mungkin udah dari sananya dimasukin, jadi ya pokoknya sama lah, intinya memasukkan gitu lah keyboardnya. Terus yang ketiga kita punya DVD player. Biasanya kalau di laptop zaman sekarang sih jarang tuh yang punya DVD player sih. Kalau kalau komputer zaman sekarang sih masih ada sih kayaknya DVD player gitu. Karena kan apa nih DVD player input? Karena ini kan memasukkan kan memasukkan apa nih CD-nya ke dalam, itu intinya kan memasukkan, itu berarti input gitu. Terus ada scanner. Scanner tuh kayak fotokopi, apa, alat fotokopi yang biasa ada di itulah jalan-jalan di jalan gitu. Ini kenapa input? Soalnya kan ini harus kan ada kabelnya kan, ini biasanya harus dimasukkan ke laptop atau ke PC-nya kan. Intinya kan memasukkan berarti input, memasukkan. Terus ada touchpad. Touchpad itu ada di laptop ya, di laptop. Iya, ini termasuk juga input setelah dimasukkan ya. Dari sananya udah dimasukkan ya. Ya touchpad gitu. Terus ada FDD atau namanya floppy disk drive. Floppy disk drive. Jadi alat ini atau device ini tuh ada pada tahun 1990. Jadi ini agak lama, device-nya udah apa? Udah old gitu, udah lama banget ya. Sampai sampai dengan 2002. Berarti sekarang tuh kayak udah jarang orang pakai ginian sih. Nih, fungsinya tuh sebagai apa ya? Kalau misalnya kan kalau dulu kan bukan bukan pakai CD gitu kan yang bulat tuh. Dulu tuh pakainya kayak kartu, terus dimasukkan ke sini tuh, terus baru bisa dimainin. Kan kalau sekarang kan kalau misalnya CD harus pakai ini nih tadi. Kalau sekarang tuh pakai CD, pakainya DVD player. Kalau kalau yang dulu pakai kotak gitu, bukan CD, kayak kotak gitu, jadi harus dimasukin sini. Ya mirip lah sama DVD player fungsinya. Terus kita beralih ke proses device, alat-alat yang memproses sesuatu itu. Di sini yang sifatnya memproses. Di sini tuh ada 10 ya. Ada CPU, ada RAM, power supply, LAN card, VGA nih buat gambar nih. Ada motherboard sebagai tempatnya prosesor, atau tempatnya RAM gitu. Ada fan, ada sound card, ada heatsink juga dari CPU nih. Jadi CPU sebagai pengendali proses kinerja komputer. Jadi ya ini kayak gini nih CPU nih, sebagai pengendali proses kinerja komputer yang kayak gini. Ini terus habis CPU ada RAM ya. Ini RAM nih. RAM tuh singkatan dari Random Access Memory, dan fungsinya tuh sebagai media simpan sementara. Maksudnya media simpan sementara tuh contohnya kalau misalnya misalnya aku keluar nih dari sini nih, dari apa, keluar, misalnya keluar bentar nih dari Mozilla atau beralih ke tab lain gitu, misalnya ke sini, pas kita ke sini lagi itu masih ke save gitu, ke save berarti atau kita misalnya keluar bentar nih, pencet ini terus masuk lagi, itu masih ke save kan, itu kerjanya RAM, menyimpan data sementara. Namanya juga sementara ya kan, dia tinggal ini doang loh, balik gitu. Terus kalau yang menyimpan data selamanya tuh itu ROM ya. Ini kalau ini sementara, kalau ROM tuh selamanya. Terus ada power supply nih. Power supply
Ini fungsinya tuh ya tau lah, untuk ya, namanya juga power, power supply. Supply itu menyediakan power tuh ya, jadi sebagai penyedia powernya itu. Ya, ini wajib ada di PC nih, kalau nggak ada nanti nggak nyala-nyala. Terus ada LAN card. Ini LAN card sebagai misalnya kalau misalnya pengen ngasih data dari komputer komputer, kalian bisa pakai LAN card ya. LAN card tuh ada ini kayak gini nih. Oh, untuk menghubungkan antar komputer, jaring komputer, sebuah jaring komputer nih, pakai ginian ya, gitulah. Terus ada VGA nih. Ini singkatan VGA tuh Video Graphics Acceleration, accelerator, accelerator ya, baru tahu. Ya atau enggak, setahu aku tuh ada juga nama lainnya tuh graphics processing unit ya, ada juga nih. Nih, kalau graphics processing unit. Ini tuh kalau misalnya lagi main game, kalau misalnya game Anda nge-lag atau nge-freeze atau jelek gambarnya, ya mungkin solusinya ini meningkat, upgrade VGA-nya supaya gak jelek, gak, supaya kalau main game tuh, atau misalnya selain game tuh apa ya, misalnya ya pokoknya sekitar di game gitulah, kalau misalnya mau gambarnya bagus dinaikin VGA-nya. Terus motherboard itu sebagai, intinya tuh sebagai tempatnya ini kan tempatnya prosesor nih, terus ini tempatnya RAM, pokoknya sebagai tempat prosesor, tempat RAM, terus ini heatsink, pokoknya sebagai tempat ininya lah. Terus prosesor merupakan ini kayak otaknya dari PC, dari komputer, dari suatu device, dari komputer atau dari laptop. Ini pokoknya semakin bagus prosesor kita tuh, misalnya ini i7 nih. i7 tuh lumayan bagus sih, soalnya tingkatannya dari i3, bukan dari i3 sih, bisa dari dual core ya. Dari dulu namanya dual core, terus ke i3, i5, i7, dan kalau sekarang kayak udah ada i9 gitu. i9 paling tinggi. Jadi i7 tuh udah lumayan gitu, udah bagus gitu. Pokoknya kalau misalnya dinaikin prosesornya semakin cepat kinerja komputernya tuh. Terus ada fan itu sebagai menghantarkan panas dari suhu yang berada. Jadi kalau misalnya nggak ada ini, nanti suhunya laptopnya atau PC-nya nanti malah kepanasan, dan nanti otomatis nanti mati sendiri gitu. Pokoknya gitu. Makanya kerjanya ini tuh supaya menghantarkan, jadi nggak terlalu panas, nggak biar nggak panas gitu. Terus ini ada sound card, ya tau lah namanya juga sound card ini ya, pokoknya fungsinya sebagai uh, apa untuk melakukan suara, untuk merekam suara. Nah, kalau nggak ada gini berarti nggak bisa dengar apapun kalau misalnya nyetel apa gitu di komputer. Terus terakhir ada heatsink ya. Heatsink tuh kayak gini nih, biasanya pernah lihat kan kalau misalnya apa buka PC, terus lihat-lihat kayak gini tuh, ini nama heatsink nih. Nah, ini atasnya tuh fan, terus nih fan, ada heatsink, terus di bawahnya kalau nggak salah ada prosesor gitu. Ya kayak gitu sih tahu aku. Jadi ini tuh kayak nih, untuk memperluas transfer panas dari sebuah prosesor. Jadi biar anginnya tuh diluaskan lagi tuh, jadi luas gitu, jadi banyak anginnya kalau ada gini. Jadi ini kayak pembantu proses pendinginan, proses sendiri lah, sebagai pembantu fan lah. Terus mungkin saya berhenti di sini dulu ya, saya nanti bikin part 2 nih. Sebenarnya nih tinggal setengah lagi nih, tinggal apa tadi, tinggal output device, sama ada ada storage device, nanti saya lanjutin di video keduanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sekarang, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau misalnya ada salah. Saya 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 selesaikan saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.